pada saat seorang suami mengajak istrinya hubungan intim suami istri, ya, perhatikan baik-baik, ya. Tolong ibu jangan banyak bicara pada saat melakukan hubungan intim. Walaupun tadi pagi belum 16.000. Karena itu akan membuyarkan konsentrasi suami. Ngerti, Bu? Mentang-mentang ibu 20.000 kata. Lagi hubungan intim ibu ngomong aja terus. Ini ilmiah nih. Paham ya, Bu? Ya. Ya banyak ngomong, Bu. Dia memang ibu multitasking. Tapi untuk yang kali ini, biarkan bapak atau suami ibu konsentrasi. Ya. Tapi ibu juga jangan diam banget. Yang ibu boleh sampaikan adalah bunyi vokal saja. A, I, U, E, O. Itu ilmiah. Paham ya itu? Karena bertengkarnya di situ sering. Apalagi kalau suami mengajak hubungan intim ibadah terindah ini habis sholat subuh. Ribut ibu. Cepetan ayah, belum masak ayah. Belum setrika baju ayah. Belum siapin sarapan anak-anak ayah. Itu nggak bisa, Bu. Tolong, itu kasihan nanti layu di dalam. Betul ini. Ini ilmiah ya. Karena tadi pusat syahwat birahi laki-laki memang lebih lebar. Fokus. Ya, fokus. Dan ibu juga nggak usah merasa laki-laki seperti perempuan. Mengingat banyak hal. Enggak, Bu. Laki-laki pada saat hubungan intim karena korpus kolosumnya lebih tipis tadi, dia fokus sama siapa yang di depannya. Jangan ibu pancing-pancing. Ingat siapa. Hah? Cari ribut itu. Masya Allah. Misalnya punten, maaf ya. Seorang suami yang poligami sekalipun, pada saat dia menggauli istri pertamanya, dia fokus di istri pertamanya, nggak ingat yang lain. Itu nggak usah cemburu. Kita cemburu karena otak kita multitasking. Ya, kita nggak, ya itu tadi, semua kita ingat, bahkan jemuran aja kita ingat. Ya, belum bikin sarapan anak kita juga kita ingat. Laki-laki nggak gitu. Laki-laki nggak gitu. Paham ya, Bu? Karena ini juga penelitian mengatakan supaya kita semakin ya intens dalam beribadah hubungan intim suami istri, ada beberapa hal yang memang perlu diketahui. Karena berkaitan dengan anatomi otak laki-laki dan perempuan. Itu yang perlu kita ketahui. Gak usah banyak-banyak, Bu, ntar ibu bingung lagi. Mau hubungan intim, tunggu. Sebentar. Apa ya kemarin ya? Gak usah gitu. Pokoknya ingat, tidak usah banyak bicara. Satu, kedua, ya yakinlah suami fokus pada istri. Dan gak usah tanya-tanya macam-macam, ya. Paham ya, Bu? Oke, ulang lagi 4. Laki-laki 1, tidak mau ditegur depan orang lain. Ya, kedua, perhatikan makan. Ketiga, perhatikan tidur, kamar tidur, dan kita sebagai teman tidur. 4, laki-laki syahwat birahinya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Paham ya? Adapun tadi tentang pada saat hubungan intim, ibu ya tidak usah banyak bicara, itu penjelasan dari yang keempat ini. Sampai sini bisa paham? Ya. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan. Mumpung ini betul kan jamnya ya, insya Allah ya. Ya, masih ada waktu. Yuk, siapa mau tanya? Karena biasanya kasus-kasus ini perlu kita cerita atau kita jelaskan dari sebuah pertanyaan. Ada mic kah? Ada, boleh. Ibu, cek ya. Bisa mic-nya agak dibawa ke sana kah? Punten. Estafet ya. Baik. Kita dengarkan ya, siapa tahu kisahnya ibu, pertanyaan ibu ada yang mirip dengan pertanyaan kita juga. Terima kasih. Tepat Dali. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dari pemaparan Ibu. Punten sayang, boleh ya, kenalan? Saya Ibu Ella. Bu Ella. Mangga Bu Ella. Cinere juga.
Ibu, dari paparan Ibu tadi, memang Ibu kan bilangin lebih banyak membicarakan kita tuh harus memahami laki-laki. Iya, Tapi dari yang saya dengar juga memang intinya memang kita wanita tuh memang harus selalu memahami laki-laki. betul. Gitu loh Bu. Tapi di dalam Al-Quran surat An-Nur tuh dinyatakan pasangan itu sebenarnya setipe gitu loh Bu. Setipe. Jadi maksudnya kalau memang wanitanya seperti itu, biasanya laki-laki juga seperti itu. Misalnya nih dalam hal berkomunikasi ataupun dalam kebersihan gitu. Biasanya setipe gitu loh. Nah, tapi yang tadi Ibu bilang kalau ekstrovert itu kan lawannya introvert ya Bu ya. Ya. Itu bagaimana Bu korelasinya Bu? Ya. Dan ini Bu, saya cuman mau ini aja. Memang kita wanita tuh memang harus selalu sabar ya Bu ya. Sabar menghadapi laki-laki. Apa memang harus seperti itu Bu? Artinya gini, kan nggak ada salah juga kadang-kadang nggak semuanya sikap ataupun cara bicara laki-laki itu semuanya benar gitu loh. Tapi kadang-kadang itu tadi egoisnya. Nah akhirnya kita wanita memang harus selalu mengalah ya Bu ya. Itu Bu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isa, maaf saya potong. Masih ada 2 dari sisi sini, mau sekarang sekaligus atau nanti satu-satu? Gini, saya jelasin supaya nggak lupa ya. Jadi waktu saya jelasin, mic-nya dijalankan ke sana gitu ya. Ya. Punten Ibu, Bu Ella ya. Kalau lihat wajahnya Bu Ella, pasti suaminya yang lebih banyak ngalah. Betul tuh? Begini, laki-laki perempuan secara ya ketakwaan, beribadah itu yang disebut setara. Setara, bukan sama ya, setara. Bahkan peraturan-peraturan ibadah pada laki-laki perempuan saja sudah beda. Jadi istilahnya yang sebetulnya adalah setara. Adapun laki-laki dan perempuan di dalam hubungan suami istri memang Allah memberikan pasangan yang disebut soulmate, belahan jiwa, yang itu ya menurut penelitian juga ya, karena penelitian itu berdasarkan qadarullah bahwa memang suami istri itu ibarat puzzle ya, puzzle. Kalau ekstrovert, introvert. Ya, contoh tadi saya lihat wajahnya Bu Ella tipe yang lebih strong, lebih kuat, betul Bu? Lebih senang kerja, lebih cak-cak. Nah, lebih ngatur juga kan? Maka Allah pasangkan suami yang lebih damai, lebih banyak terserah Umi, terserah Bunda. Coba bayangkan kalau setipe. Oh, itu namanya ya akan mengadu hasrat mengatur. Itu memang begitu, ya. Nah, adapun tadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa perempuan yang harus lebih sabar? Kenapa perempuan harus lebih bijaksana? Tadi di awal saya sudah bilang, karena laki-laki menanggung semua dosa-dosa kita. Jadi kita diminta untuk memang lebih banyak belajar. Makanya Allah juga taruh di otak kanannya perempuan adalah otak terbiah, otak pendidik, otak belajar. Supaya kita ya membantu diri kita sebetulnya untuk satu tidak cepat baper gara-gara perangai laki-laki. Karena laki-laki ya programnya bukan program belajarnya tidak selebar perempuan, maka laki-laki itu ya bersaing. Laki-laki kalau disuruh kumpul taklim dengan suruh rapat di kantor, pilih mana? Karena rapat itu bersaing ide, bersaing konsep dalam rangka menjemput nafkah. Makanya laki-laki Allah paksa hari Jumat itu berkumpul untuk dengarkan nasihat. Dipaksa. Kita Bu perempuan gak usah dipaksa. Memang senang berkumpul. Sudahlah senang berkumpul, senang belajar. Bahkan mungkin datang ke sini aja telepon-teleponan. Kerumil, yuk. Ya, siapa yang datang hari ini? Rame-rame. Ya kan? Nah, Masya Allah. Karena memang kita berkumpul. Otak perempuan itu berkumpul. Untuk apa? Mengumpulkan informasi untuk pelajaran. Bahkan juga mengumpulkan informasi hal-hal yang lain. Ya Allah Bu, kudungnya bagus banget. Beli di mana kan gitu ya? Itu namanya mengumpulkan informasi. Itulah perempuan. Ya. Nah, dan perempuan memang setelah penelitian, Ibu ngerti nggak? Anak-anak sekarang suka bilang vibrasi, vibe, karena tubuh kita keluar gelombang elektromagnetik persis gadget keluar. Yang menentukan ya gelombang perasaan di dalam rumah adalah perempuan. Jadi ada risetnya begini Bu. Kalau seorang ibu tenang, suami ikut tenang. Anak 3 kali tenang. Itu saya selalu sosialisasikan. Kalau seorang ibu senang,
suami ikut senang, anak 3 kali senang. Bahkan kebalikannya, kalau seorang ibu marah, suami ikut marah, anak 3 kali marah, Bu. Walaupun dia tidak ungkapkan. Cuman di kamar, ya, karena gelombang energi kita tembus dinding-dinding kamar, dia tuh gelisah. Siapa sih, nggak enak banget sih nih. Bahkan anak-anak nih sering ngomong sama teman-temannya, kalau dia keluar rumah, dia ngomong sama temannya apa? Vibe ibu aku nggak enak banget. Vibe bunda aku. Jangankan suami, jangankan anak, khadimat di rumah kita juga ikut bergetar pada saat seorang perempuan marah. Ngerti ya, Bu? Makanya disinilah kita yang perlu bertaklim. Bukan untuk mengalah. Nah, ini harus dipahami. Ini yang dikoreksi sedikit. Apakah perempuan harus selalu mengalah? Bukan. Perempuan diminta untuk ya lebih memahami. Bukan ngalah. Misalnya nih, suami saya, ya, misalnya nih suami ibu-ibu nih. Ya. Dia kan laki-laki itu kalau ketemu sama istrinya, ini sering dengar ya. 10 menit pertama mukanya rata, Bu. Coba ingat-ingat suami ibu masing-masing. Padahal ibu udah kangen ketemu dia. Muka dia cuma begini doang. Ibu jangan parno dulu ya. Jangan merasa bahwa dia tidak suka ketemu aku. No. Ada hormon testosteron yang pada ada laki-laki membuat otot wajah laki-laki itu kaku, Bu. 10 menit pertama dia jumpa dengan istrinya yang dia cintai dan dia sayangi, yang dia sudah nikahkan atas nama Allah, tetap 10 menit pertama kaku mukanya, Bu. Dia marah kaku begini, dia senang kaku juga, bahkan mungkin bergairah lihat istrinya kaku juga. Ya. Tapi karena kita udah berilmu, sudah belajar, kita memahami, ya, sehingga kita tidak perlu juga ikutan marah. Dulu saya pas kalau suami datang dengan muka rata, padahal jemputnya udah senyum, ayah, cium tangan, muka dia rata. Zaman dulu, yang tadinya saya senyum 5 menit, karena muka dia rata, mulai menit ke-6 salah sangka. Apa saya pikir di otak saya? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7, muka berubah. Sebelah doang gitu. Ya, nah. Saya orang Bugis. Siapa orang Bugis di sini? Ibu rasa nggak kita orang Bugis agak beda dengan orang Jawa? Orang Jawa tuh santun banget. Suka nggak suka dia diam. Orang Bugis suka ngomong nggak suka ngomong. Apa saya bilang sama suami saya? Kalau nggak suka pulang nggak usah pulang. Betapa jeleknya perempuan sebagai istri yang julid ini. Julid. Plus jutek kok tanpa ilmu, ya. Ini bukan mengalah, ini mengerti sekarang. Setelah 2006, udah nggak ada lagi yang begitu tuh. Saya tetapkan senyum saya, karena penelitian berikutnya mengatakan laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya? Apakah itu senyum ibunya? Apakah itu senyum anak perempuannya? Apakah itu senyum istri orang lain? Pokoknya wanita tersenyum. Tambah ilmu nggak? Ada ilmu nggak? Karena ada ilmu faham. Jadi suami 10 menit masih mukanya rata karena tahu ilmunya bahwa dia senang lihat dengan perempuan yang senyum, tetap senyum.